Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di mimbar STTIP. Pujian tersebut mengatakan bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Banyak orang berpikir pujian yang gak masuk akal. Kita sudah banyak persoalan, masa iya menantang untuk diuji, untuk dicobai? Masa kita disuruh nguji diri sendiri, nyobai diri sendiri, menentang Tuhan lagi? Manalah aku berani. Aku dibanding Tuhan, ya gak ada apa-apanya. Orang sangat berpikir seperti itu. Seringkali orang berpikir itu gak masuk akal. Itu suatu ungkapan yang tidak masuk dalam pikiran. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam ayat ini begitu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa jemaat harus bisa tahan uji, harus mau diuji mengenai iman percayanya. Mengingat kembali bahwa kisah mengenai Thomas Alva Edison yang begitu luar biasa, bahkan banyak sekali ujian yang harus dihadapi. Berulang kali melakukan pencobaan tetapi gagal. Namun Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu pijarnya. Itu membuktikan bahwa di saat kita ingin diakui orang, di saat kita ingin kuat, harus melewati suatu keadaan yang disebut ujian. Begitu juga dengan kita. Bagaimanakah iman kita? Apakah iman kita sudah tahan uji? Apakah Kristus sudah ada di dalam hati kita? Apakah Kristus Yesus ada di dalam diri kamu dikatakan dalam ayat tersebut? Itu sangat dipertanyakan di dalam diri kita. Sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering meremehkan yang namanya ibadah, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Daud juga memberi contoh kepada kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Itu menunjukkan bahwa Daud memberikan pembelaan pada dirinya, bahwa Daud ingin mengetahui sejauh mana iman percayanya. Begitu juga dengan kita. Apakah kita sudah tahan uji? Apakah kita pantas disebutkan bahwa Kristus sudah ada di dalam hati kita? Oleh sebab itu, mari kita koreksi di dalam diri kita masing-masing. Biarlah kita tahan uji. Banyak sekali pencobaan yang perlu kita hadapi. Dalam keluarga kita, di dalam ekonomi kita, bahkan di dalam COVID ini. Tetapi di saat Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah kota benteng kita, kita akan kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk Engkau uji Bapa. Biarlah kami tahu sejauh mana kedalaman iman kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pakailah kami dan perkuatkan terus iman percaya kami tetap teguh di dalam-Mu, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.